الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وشرف على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Puja dan syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah. Demikian pula salawat serta salam keharibaan Nabi yang mulia, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Pada abad ke-19 hiduplah seorang ulama yang berasal dari negeri Nusantara, dari negeri kita yang tercinta Indonesia. Beliau sempat menjadi imam di Masjidil Haram, dan kala itu beliau diangkat menjadi gurunya para ulama-ulama Hijaz kala itu. Beliau kita sangat kenal dalam berbagai literatur, buku-buku yang beliau tulis. Salah satu di antaranya yaitu kitab Nasaihul Ibad. Di dalamnya Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mempunyai seorang murid yang wafat di kota Manado, yaitu Kiai Haji Asyad Tawil. Dalam kitabnya beliau menulis satu ungkapan yang berbunyi, haqqun 'alal aqil an la yashtaghila illa bi thalathin. Kewajiban sesuatu yang wajar dan sangat baik yang berlaku bagi orang yang berakal, yaitu dia senantiasa menyibukkan dirinya tidak pada hal-hal yang lain kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama, beliau mengatakan orang yang berakal senantiasa tazawwudun lima'adin, senantiasa mempersiapkan bekal amal-amal kebajikan dan amal saleh untuk persiapan negeri akhirat kelak nanti. Orang yang seperti ini dianggap dan dipandang orang yang memiliki akal yang baik. Yang kedua, beliau mengatakan mu'natun lima'ashin, orang yang berakal sempurna senantiasa untuk mencari kehidupan dunia dengan cara-cara yang baik. Ia mendapatkan sesuatu dari dunia ini tanpa menzalimi dan tanpa mengurangi hak-hak orang lain. Inilah cara hidupnya orang yang berakal. Dan yang ketiga, kata beliau, talabul ladzat bihalalin, orang yang memiliki akal yang sempurna tak akan pernah mencari sesuatu yang di dalamnya ada keharaman kecuali sesuatu yang halal. Ia menikmati hidup, mencari kesenangan dengan sesuatu yang di dalamnya ada kehalalan. Bukankah zina adalah sesuatu yang Allah haramkan? Di dalamnya ada kenikmatan. Allah memberikan yang namanya nikah. Dengan nikahlah sesuatu yang nikmat menjadi jalan Allah menghalalkannya. Bukankah mendapatkan keuntungan materi duniawi sesuatu yang nikmat? Dengan nikmat itulah Allah katakan, carilah duniamu, tapi apa yang Allah ridhai, bukan yang Allah murkai. Ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kalau yang pertama dikatakan, yaitu kita mencari kehidupan dunia ini sambil berfikir untuk negeri akhirat, dengan mempersiapkan banyak bekal kehidupan kita ini dengan amal-amal yang saleh, maka tentu kita semua berharap agar di akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah adalah pertanda bahwa kehidupan yang ditutup olehnya dalam keadaan baik. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan di mana engkau ridha kepada Allah, Allah pun ridha kepada engkau. Tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa.
berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam mencari nafkah, terkadang kita lupa bahwa mencari nafkah itu adalah satu kewajiban bagi setiap orang. Namun ketentuan dalam agama pun dijelaskan. Boleh kita mencari nafkah, tapi perhatikan mana yang dibolehkan agama dan mana yang diharamkan oleh agama. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amin halalin am min haram. Akan datang suatu masa pada akhir zaman di tengah-tengah manusia di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa ia memperoleh harta, apakah dengan cara yang halal ataupun dengan cara yang haram. Inilah kehidupan akhir zaman, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mencari dan memanfaatkan rezeki yang kita dapati, seyogianya pula kita menikmatinya dengan apa yang Allah ridhai. Terkadang kita berfikir untuk kepentingan apa yang ada pada kehidupan kita. Kadang kita tidak pernah berfikir sesudah kita ada keturunan yang akan kita tinggalkan. Suatu saat sahabat Rasul Sa'ad bin Waqqas hendak menjelang kematiannya. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia hanya memiliki seorang putri tunggal dan ia ingin memberikan seluruh hartanya ke jalan Allah. Nabi mengatakan tidak boleh. Bagaimana kalau seperduanya ya Rasul, seperdua? Nabi bilang tidak boleh. Bagaimana kalau sepertiga? Nabi katakan sepertiga pun itu banyak. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Waqqas, innaka antadara warathataka agniya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafunan nasa. Engkau wahai Sa'ad bin Waqqas, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan fakir yang akan menjadi beban bagi orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian mari kita perhatikan pula dalam kitab yang sama, dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, suatu saat Allah Azza wa Jalla berfirman kepada nabinya, yaitu Nabi Allah Uzair alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, ya Uzair, wahai Uzair, idza asabaka syai'un yasir, apabila engkau diberi sesuatu, kata Allah, berupa nikmat, fala tandur ila sigharihi, jangan engkau lihat kecilnya nikmat yang kau dapati, wandur ila manil ladzi razaqaka, tapi lihat siapa yang memberi rezeki itu kepada engkau. Wa ya Uzair, idza asabaka, apabila engkau diberi sesuatu, baliyah, ujian, musibah dan petaka, fala tashkauni ila khalqi, jangan kau adukan musibah itu kepada makhlukku, kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya musawika, sebagaimana aku tidak pernah mengadukan dosa-dosamu di hadapan malaikat-malaikatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Kita semua memahami bahwa keadaan dari hari ke hari semakin sulit. Ekonomi semakin sulit, kehidupan semakin sempit. Biarkan dunia semakin sulit, biarkan kehidupan semakin sempit, tapi yakinlah Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bila segala sesuatu kita sandarkan kepada Allah, yakinlah pertolongan Allah terkadang datang kepada mereka yang berpasrah diri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan hanya Dia Allah Tuhan yang Maha Tunggal dan satu-satunya yang dapat bersandar, hanya kepadanya kita sandarkan segala urusan makhluk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.